rasa syukur kami naikkan kepada Tuhan Sang Allah atas hidup kami. Jadi sekali lagi kita tidak sekedar mengenang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kita akan menjadi pelaku Natal besar di akhir zaman. Adalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus dicurahkan kepada saudara, diberkatinya apa yang sudah kerjakan, diberkatinya keluarga saudara, diberkatinya kesehatan saudara sampai Tuhan Yesus datang. Shalom, saudaraku. Kita bertemu kembali di dalam Fellowship Jakarta 14 Desember 2022. Saudara yang dikasihi Tuhan, semalam saya berdoa dan sampai saat ini bahkan saya tidak tidur ya saudaraku. Jam 3 Tuhan memberikan satu pernyataan, satu ilham roh bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang tidak mandul. Artinya menjadi orang Kristen yang rohaninya itu tidak mandul, tetapi rohaninya itu berbuah-buah. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu jangan sampai kita ini mandul secara rohani. Kemudian dari kemandulan secara rohani yang mandul itu bagaimana tuh saudaraku? Tidak pernah bertumbuh saudaraku, tidak bisa menerima benih firman dari Tuhan Yesus Kristus, akhirnya hidupnya tidak bertumbuh. Kemudian yang didapati di dalam kehidupan ini, prestasinya juga menjadi sangat minim, bahkan tidak bisa menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga mengingatkan pada saudara sebagaimana saya sampaikan lewat Fellowship Yogyakarta minggu yang lalu, bahwa kita itu hidup di tengah-tengah dunia, banyak manusia yang memiliki mulut itu tidak terjaga, sumpah serapah dan lain sebagainya. Kadang kita berada di dalam situasi kutukan dunia ya saudaraku. Jadi hidup saudara itu harus betul-betul hati-hati. Kalau saya sedang pesen demikian itu memang banyak jadinya ujiannya itu saudaraku, tapi saudara pasti akan tampil sebagai pemenang seperti tadi disaksikan oleh beberapa ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi jaga diri saudara ketika saudara di jalan, ketika saudara berada di mana saja, ketika saudara mau makan, saudara perhatikan baik-baik supaya itu tidak menimbulkan pencobaan. Ketika saudara di jalan juga harus hati-hati supaya roh kutukan itu tidak menimpa saudara. Ada orang itu yang kayaknya itu saudaraku, cek. Ada yang kayaknya orang itu di depan kita itu baik, tetapi pikirannya itu mengutuki kita. Saudara, yang sedemikian ini saudaraku menggerakkan alam dimensi keempat, menggerakkan setan-setan iblis itu untuk melakukan satu keburukan kepada kita. Jadi sumpah serapah itu saudaraku menggerakkan setan ya saudaraku. Jadi kalau ada orang sumpah serapah, oh kamu biar celaka di jalan, oh kamu biar celaka anak cucumu dan lain sebagainya, seperti itu yang bergerak itu setan saudaraku. Nah kadang itu ada orang yang dari luarnya tuh kelihatan baik tapi hatinya mengutuki kita. Wah ini di batin ya saudaraku. Wah saya senang kalau orang itu nanti kecelakaan. Itu ada saudaraku orang yang sedemikian itu saudaraku. Jadi saudara harus hati-hati. Saya senang kalau orang itu miskin gitu saudaraku. Hatinya itu seperti itu kotor saudaraku. Karena kita hidup di dunia yang memang beragam manusia.
dunia yang masih sangat dipengaruhi dengan keinginan hawa nafsu dan darah daging. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pesan yang penting ya saya sampaikan kepada saudara supaya saudara ini hati-hati dalam segala langkah. Maksud dari pesan ini adalah supaya saudara tetap selamat, sehat sampai Tuhan Yesus datang. Jangan sampai karena keteledoran saudara kecil, ya saudara, misalkan jalan nggak memperhatikan apa yang saudara akan injak, kebetulan licin saudara jatuh, kena bagian yang sensitif, kemudian nggak bisa jalan. Seperti itu teror dari kuasa kegelapan itu seperti itu. Jalan ngebut, maunya ngebut tuh enak, saudaraku, gagah gitu saudaraku, tapi ternyata remnya nggak bisa direm, dilalah saudaraku. Nah kayak gitu itu pencobaan yang datang karena kebodohan kita. Jangan sampai kebodohan kita itu menyebabkan iblis itu menteror kita. Kemudian saudaraku, orang yang mengutuk kita menjadi senang. Nah saudaraku, perhatikan baik-baik. Saya akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan kali ini tentang jangan menjadi orang Kristen yang mandul atau tidak berbuah. Saudaraku, kita harus bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang positif, yang berguna bagi orang lain, bagi Tuhan, bagi keselamatan orang banyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Elizabeth dan Maria karena ini berkat Natal ya saudaraku. Elizabeth itu mandul. Mandul itu artinya apa? Nggak bisa menghasilkan, saudaraku. Itu mustahil juga. Ada kehidupan-kehidupan yang seperti ini bahkan saat ini, saudaraku. Kemudian yang kedua dari Maria. Maria itu belum berhubungan dengan laki-laki, belum bersuami, tetapi oleh kuasa Tuhan dijadikan bisa mengandung bayi Yesus. Ini kemustahilan juga. Elizabeth ini menggambarkan kalangan orang-orang tua ya saudaraku, yang sudah tidak bisa produktif lagi, yang sudah mungkin banyak direndahkan saudaraku, karena kamu sudah tidak produktif lagi, seperti diasingkan seperti itu saudaraku. Tetapi kalau saudara menghargai berkat dari Natal ini saudaraku, saudara yang hidupnya itu seperti mandul, seperti tidak berprestasi lagi, seperti tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi, saudara seperti dipinggirkan begitu saudaraku. Kalau saudara menghargai berkat Natal kali ini, saudara akan diubahkan, kemandulanmu itu akan didobrak oleh kuasa Tuhan, sehingga yang sudah usianya tua pun bisa produktif lagi. Amin. Yang sudah putih rambutnya saudaraku, saya ini juga ubannya sudah banyak saudaraku. Ketika saya tanya sama itu tukang semir itu, nyemer itu yang paling susah itu semir warna apa? Dia bilang, Pak, nyemer itu yang paling susah itu bikin warna putih. Loh, rambut saya ini malah putih. Soalnya kalau warna putih itu harus diapakan gitu dulu beberapa kali, diulang-ulang sampai nanti menimbulkan bisa bleaching ya. Harus digitukan dulu berulang kali sampai nanti bisa menghasilkan warna rambut yang seperti uban. Jadi sebetulnya warna uban itu warna yang paling susah dibikin saudaraku. Kalau warna hijau macam-macam, kemudian pirang itu mudah saudaraku, tetapi warna putih seperti uban itu susah. Saudaraku, kembali kepada tema. Saudara yang sudah berambut putih, sudah tidak terpandang, usia saudara sudah dianggap tidak produktif lagi, tetapi kalau saudara menghargai berkat Natal, sudah akan diubahkan, sudah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau dahulu Elizabeth yang sudah mandul ini saudaraku diubahkan oleh Tuhan, dia bisa melahirkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dikatakan di dalam satu ayat, dia itu sudah penuh Roh Kudus sejak dari rahim. Itu bedanya saudara dengan Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu penuh Roh Kudus sejak dari rahim, makanya dia nggak dibaptis.
Saudaraku, siapa yang baptis Yohanes Pembaptis? Karena dia sudah penuh Roh Kudus. Saudaraku, dia malah disuruh membaptis. Yohanes Pembaptis, saudaraku, itu yang dilahirkan oleh Elizabeth. Kemudian bapaknya itu namanya Zakaria, saudaraku. Zakaria kemudian nggak percaya kan, wah masa istriku tuh sudah mandul, masa ada berita seperti ini, wah masa aku ini sudah tua kok mau diberkati, ada mau berkat datang luar biasa sama saya, gimana caranya? Ngeyel sama malaikat Jibril, saudaraku. Dibuat Zakaria ini nggak bisa ngomong, saudaraku, bisu, saudaraku, selama beberapa saat sampai kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian, saudaraku, kita akan belajar dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini juga kemustahilan, saudaraku. Perawan itu untuk hamil itu juga mustahil, saudaraku. Maria itu betul-betul perawan yang nggak nakal loh, saudaraku. Dia baik-baik saja, nggak pernah berbuat tidak senonoh, tetapi dia dibuat oleh Tuhan hamil Tuhan Yesus. Perawan tuh hamil tuh mustahil kalau bukan karena campur tangannya Tuhan, saudaraku. Waktu itu Maria, saudaraku, bukan seperti perawan-perawan sekarang ya, saudaraku, hamil katanya seperti Maria, tapi bukan ya, karena hubungan laki-laki dan perempuan ya, saudaraku. Kita akan kembali kepada topik. Jadi belajar dari kehidupan Maria. Maria itu juga mustahil untuk hamil, tetapi lewat berkat Natal ini mewakili orang-orang yang masih muda. Artinya apa toh? Maria itu perawan itu belum pernah menghasilkan buah. Saudara yang masih muda itu juga akan dibuat oleh Tuhan bisa melahirkan karya-karya besar. Jadi lewat berkat Natal ini ada dua kelompok, yaitu orang-orang yang sudah dianggap tidak produktif lagi, itu akan diubah oleh Tuhan menjadi bisa produktif lagi. Saudaraku, luar biasa. Orang yang belum pernah menghasilkan apa-apa, seperti Maria itu masih perawan, belum pernah menghasilkan apa-apa, akan diberkati oleh Tuhan sehingga dia bisa berbuah-buah. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 ya, sampai dengan 24. Matius pasal 1 ayat 12 sampai 24. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, terus? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus? Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Jadi yang kedua ini adalah berkat Maria, saudaraku. Ini orang yang belum pernah menghasilkan sesuatu, yang selama ini belum bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan. Itu akan diubah oleh Tuhan. Dia bisa menghasilkan buah-buah yang luar biasa, akan diberkati luar biasa. Di dalam kegerakan hujan akhir, dalam kegerakan kitab Wahyu ini, kalau sudah simak betul-betul, nanti saudara yang sudah dipandang tidak produktif oleh kuasa Tuhan akan dijadikan produktif lagi, luar biasa. Saudara harus mengenali cara-cara Tuhan ini. Kemudian saudara yang belum bisa produktif selama ini, belum menghasilkan sesuatu, ketika kegerakan nanti terjadi, saudaraku, 7 perkara itu akan dilimpahkan kepada saudara.
Dan ini kadang susah dibayangkan, saudara, kalau kita berbicara masalah 7 perkara dasar yang dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12 itu, hikmat, kuasa, kemuliaan, kekayaan itu akan dicurahkan pada saudara lengkap. Saudaraku, Maria mendapat kasih karunia melahirkan Tuhan Yesus. Jadi Maria itu perawan yang belum bersetubuh, tetapi bisa melahirkan Yesus untuk karya keselamatan. Tadi saya sampaikan bahwa perawan itu mustahil mengandung, saudaraku, kalau tidak bersetubuh. Ini bahasa dewasa ya. Saudara, lewat berkat Natal itu ternyata merombak kemustahilan. Seperti Elizabeth yang mandul kemudian bisa melahirkan Yohanes Pembaptis, itu luar biasa. Kemudian seperti Maria yang melahirkan Tuhan Yesus, itu juga sesuatu yang mustahil. Jadi dua-duanya ini mustahil. Ya saudaraku, Yesus Raja Maha Besar itu lahir. Yesus penyelamat manusia itu lahir. Saudaraku, ciri kehidupannya Tuhan Yesus itu juga luar biasa, lahir dengan penuh mujizat. Kemudian di sepanjang perjalanan hidupnya, Tuhan itu ditandai dengan berbagai macam kasih karunia. Dia semakin besar, bertumbuh, penuh kasih karunia. Dan di puncak kejayaannya, di puncak kesuksesannya, dia itu harus rela disalib. Ini Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu, saudaraku, saya beritahu tahu saudara, ciri kehidupan Tuhan Yesus yang luar biasa supaya saudara mengerti. Ini dia itu mengorbankan dirinya, dia berkorban mengorbankan dirinya itu ketika berada di dalam puncak keelokan, puncak kedahsyatan. Tuhan Yesus itu disalib, saudaraku, dikorbankan itu umur sekitar 33 tahun, saudaraku. Orang umur 33 tahun itu, saudaraku, itu bukan kondisi yang jelek, saudaraku. Dia kondisinya, kalau manusia umur 33 tahun itu secara emosi matang-matangnya, saudaraku, secara ganteng juga pas ganteng-gantengnya itu, dalam kekuatan tubuh, saudaraku, itu pas kuat-kuatnya, usia 33 tahun. Jadi Tuhan Yesus itu disalib, dia mengorbankan diri itu dalam keadaan dia yang paling baik, saudaraku, tidak pada waktu sakit-sakitan, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu, saudaraku, berkorban itu bukan karena dia sakit, bukan karena dia kekurangan. Umur 33 tahun itu justru puncak dia ganteng-gantengnya. Puncak kalau seseorang itu nafsunya paling besar itu umur-umur sekitar itu, saudaraku. Tapi pada saat umur seperti itu Tuhan Yesus disalib. Tuhan ketika puncak prestasi, saudaraku. Tuhan ketika tubuhnya disalibkan itu dalam kondisi yang puncak kebaikan, saudaraku. Dia dikorbankan, menyatu dengan salib, saudaraku. Kemudian kita bisa menyatu dengan salib Kristus, saudara. Saya beritahu kepada saudara supaya saudara memiliki fondasi yang benar di dalam kekristenan. Sebab ada yang mengajarkan menjadi orang Kristen itu harus sengsara terus gitu. Itu ada, saudaraku. Enggak perlu enggak perlu kemuliaan, enggak perlu yang penting itu kan masuk surga, saudaraku. Ya kalau memang tujuan seperti itu ya boleh juga, saudaraku. Tapi kan sudah itu pasti dilengkapi. Saya beritahu saudara, namanya proses salib. Salib itu ada pertama namanya sengsara, kemudian kematian, kemudian kebangkitan, kemudian kemuliaan. Orang yang ikut Tuhan menghargai kelahiran Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus juga, saudaraku. Itu orang yang nantinya akan menyatu dengan salib. Salib itu ada sengsaranya, ada saatnya kita itu sengsara.
saudaraku, tapi nggak terus-terusan, saudara, itu sengsara. Sudah berbisnis ya bangkrut terus itu, saudaraku, ya jangan gitu, saudaraku. Suatu saat saudara akan dibangkitkan. Jadi namanya salib itu ada sengsara, ada kematian, betul-betul saatnya kita mematikan keinginan-keinginan daging, tetapi juga ada kebangkitannya. Menjadi orang Kristen itu tidak selamanya kemudian harus miskin terus sakit-sakitan terus. Saudara akan memiliki saat untuk dibangkitkan. Berkatmu itu dibangkitkan, kesehatanmu diberi kebangkitan, kuasa kebangkitan. Jantungnya yang lemah sering berdebar-debar, duduk, berarti itu dijamah Tuhan, diberi kuasa kebangkitan, sembuh. Karena yang bikin jantung itu Tuhan, saudaraku. Saudara, kalau jantungnya mulai nggak beres gitu, ingat Tuhan ya, ini yang bikin jantung itu Tuhan. Tuhan jamah dengan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Imam besar agung menjamah, Tuhan akan sembuhkan saudara. Jadi yang bikin saudara punya jantung itu Tuhan. Yang bikin jantung saudara itu Tuhan. Saudara, kalau Tuhan masih mendenyutkan jantung saudara, saudara masih akan tetap hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi menyatu dengan salib itu, ada saatnya kita itu sengsara. Kita memang sengsara, harus berkorban dan lain sebagainya. Bahkan kita juga harus mematikan keinginan-keinginan daging. Tetapi ada saatnya saudara itu kemudian akan dibangkitkan di dalam suasana kekudusan. Kalau saudara diberkati pun saudara akan mengerti arah mana berkat itu saudara akan gunakan. Saudara, ini orang yang dibangkitkan di dalam kekudusan itu begitu, saudaraku. Kalau diberkati dia tahu menggunakan berkat itu ke arah mana. Tetapi orang yang dipimpin oleh kedagingannya, ketika dia kaya, dia tidak ngerti kemana dia harus menggunakan kekayaannya, tuh dia nggak ngerti, saudaraku. Akhirnya dia diperbudak oleh uang. Saudaraku, duit itu ngomong loh, saudaraku. Saudara punya duit berapa sih? Misalkan di saku ya, misalkan 200.000, itu ngajaknya itu masih yang ringan-ringan. Oh, ayo kita jajan itu yang enak-enak itu 200.000, 500.000, beda lagi ajakannya, saudaraku. 10 juta itu ngajaknya lain lagi. Sudah mulai punya ratusan juta, mulai aneh-aneh lagi. Duit itu jadi seperti ngomong. Itulah yang disebut dalam kitab Wahyu, maka ia diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada binatang itu, sehingga binatang itu berbicara sedemikian rupa. Sudah pernah dibisiki sama duit, saudara, ayo ke mall. Saudaraku, itu duit yang ngomong, saudaraku. Ya, saudara manut, taat. Iya, saudaraku. Duit saudara itu mengajak juga, ayo kebaktian, ikut kegerakan. Nah, ini berat, saudaraku. Kalau ke mall tadi langsung ya, karena di sana mungkin udaranya lebih sejuk, lebih nikmat, itu langsung saudara berangkat. Oh, ayo ke mall, ayo kita ikut kegerakan, kebaktian, fellowship. Nah, ini duitnya ini yang disiki pasti ini sesuatu yang kudus. Kalau ngajaknya itu kebaktian tuh, saudaraku. Tapi kalau ngajaknya untuk hal-hal yang baik, yang jelek, saudaraku, misalkan, oh ayo kita memanjakan tubuh, kita pijit, saudaraku. Ya itu kalau pijit yang baik-baik sih bagus ya, saudaraku. Mungkin untuk kesehatan saudara perlu juga, saudaraku. Ayo kita, bahkan uang itu bisa mengajak manusia untuk berbuat maaf ya, berbuat zina loh, saudaraku, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki kalau duitnya mulai banyak itu ajakan seperti itu ada, saudaraku. Perempuan pun seperti itu. Kalau laki-laki kalau duitnya mulai banyak, tapi kalau perempuan itu kalau duitnya mulai habis, sudah kebalikan, saudaraku. Duit itu mulai ngomong, saudaraku, ayo berbuat tidak baik. Jadi dibalik, kalau laki-laki itu mulai nakal itu kalau duitnya mulai banyak, itu duitnya mulai ngomong, ayo kamu berbuat zina, ayo berzina. Sudah, duit itu ngomong seperti itu. Kepada wanita ini sebaliknya, ketika duitnya habis ngomong gitunya itu, sudah dibalik. Jadi itu yang sebetulnya
tersirat di dalam kitab Wahyu pasal 13, maka ia diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada binatang itu, sehingga binatang itu bicara sedemikian rupa sehingga orang yang tidak menyembah kepada patung berhala itu dia akan akan dibunuh. Saudara, itu patung berhala akhir zaman. Itu di dalam gambaran yang paling mudah adalah benda itu, saudaraku, saat ini ya saudaraku. Tetapi di tangan orang kudus, saudaraku, benda itu yang namanya harta, kekayaan, duit itu akan mengajak orang itu kepada perbuatan-perbuatan baik, benar dan kudus juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saya kembali kepada topik menyatu dengan salib. Saat kita menyatu dengan Tuhan Yesus yang sudah dilahirkan oleh Maria 2000 tahun yang lalu, kita bersatu dengan proses salibnya. Proses salib itu apa toh? Salib itu enggak sengsara tok, saudaraku. Ada kemuliaan, ada kebangkitan, ada kemuliaannya. Menjadi orang Kristen itu tidak sengsara terus, saudaraku. Suatu ketika usahamu itu juga akan ada kebangkitan, dibangkitkan, bahkan sudah dipermuliakan secara luar biasa. Saudara, kalau tadi Maria itu melahirkan Tuhan Yesus Kristus, maka di akhir zaman, saudaraku, kita itu akan melahirkan jemaat yang sempurna di akhir zaman. Kalau 2000 tahun yang lalu itu Maria melahirkan Tuhan Yesus, maka kita di akhir zaman harus melahirkan jemaat yang sempurna sesuai dengan Wahyu pasal 12 ayat 5. Ini Natal di akhir zaman, saudaraku. Kalau Natal 2000 tahun yang lalu itu lahirnya Tuhan Yesus, Sang Penyelamat, Sang Penebus dosa. Kemudian dia juga kepala gereja. Nah, di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini juga akan ada Natal yang begitu besar, luar biasa. Bahkan ini terjadi digenapi atas kita. Jadi kita tidak sekedar mengenang masa-masa 2000 tahun yang lalu. Oh, 2000 tahun lalu Tuhan Yesusku sudah lahir di kandang Bethlehem. Kita tidak sekedar bernostalgia, tetapi kita menjadi penggenap bahwa saudara-saudara ini akan diproyeksikan oleh Tuhan untuk menjadi jemaat-jemaat yang sempurna dan nanti akan diangkat hidup-hidup harpazo. Saudaraku, dan waktunya sudah tidak akan terlalu lama lagi. Saudaraku, saudara, nanti kita masuk tahun 2023 dan selanjutnya itu tahun-tahun yang tidak mudah, saudaraku. Maka saudara harus bersiap-siap semakin hari memperbaiki diri, menjaga mulutmu itu harus terjaga. Jangan seperti orang dunia yang mulutnya kotor dan tidak terjaga. Kemarin saya sampaikan, ciri orang nanti yang tertinggal, yang tidak bisa diungsikan, Feogo, yang tidak bisa diangkat atau harpazo, itu ciri pertamanya itu mulutnya nggak terjaga, sedikit marah mengutuk, saudaraku, sumpah serapah keluar, kata-kata buruk itu keluar dari mulutnya. Ini ciri orang yang akan tertinggal, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di akhir zaman kita harus melahirkan jemaat yang sempurna sesuai dengan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu nanti ketika kita semua nanti harpazo, saudara, yang memenuhi kriteria tentunya, saudaraku. Namun sebelum kita menggenapi hal tersebut, kalau dulu ini kelahiran Tuhan Yesus ya saudaraku, tapi di akhir zaman nanti saudara akan dilahirkan menjadi jemaat yang sempurna. Saudara akan menjadi tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau dahulu 2000 tahun yang lalu itu sang kepala gereja lahir, di akhir zaman ini yang lahir, saudaraku, dengan sempurna ini badannya Tuhan Yesus. Seperti kemarin saya sampaikan, kalau bayi lahir itu kepala dulu, baru kemudian tubuh dan kemudian kaki dan seluruh organnya secara sempurna. Sudah demikian pula di akhir zaman Wahyu pasal 12 ini kesempurnaan lahirnya badannya Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum kita bisa menggenapi hal ini, kita harus seperti Maria dulu, saudaraku.
Sudah harus diubahkan dulu. Kemustahilan tadi harus diubahkan dulu. Caranya seperti apa supaya itu saudara itu diubahkan, supaya yang mandul itu diubahkan menjadi bisa melahirkan karya besar yang sudah umurnya sepuh, umurnya tua itu juga masih bisa dipakai oleh Tuhan, supaya yang masih muda belia itu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, caranya itu orang harus mengandung Roh Kudus dalam hidupnya. Ini yang paling mudah. Saudara, jadi di dalam hidup saudara, di dalam badan saudara itu harus ada kandungan Roh Kudus. Amin. Di dalam tubuh saudara itu harus ada kandungan Roh Kudus. Kemudian bagaimana tanda positif kalau seseorang itu hidupnya mengandung Roh Kudus? Saudaraku, ini saya akan terangkan. Kalau orang hamil itu ada tanda positifnya. Dia bilang sama suaminya, aku positif. Nah, itu hamil, saudara, bukan positif penyakit. Aku positif. Kalau yang satu itu menakutkan ya, saudaraku. Kalau suami ngomong sama istrinya masalah aku positif, itu bukan positif COVID. Kalau positif COVID malah nanti diisolasi ya, saudaraku. Saudara, positif mengandung. Orang yang positif mengandung itu cirinya seperti apa? Sudah kita akan membaca. Jadi ada ya ciri dari orang yang badannya itu ada kandungan Roh Kudusnya, itu ada. Apa kira-kira dilihat dari model bentuknya begitu, saudara? Ya, kita akan lihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Ini ciri tanda positif dari seseorang yang badannya itu ada kandungan Roh Kudus. Saudara, berapa persen ada kandungan Roh Kudus dalam hidupmu? Saudara bisa hitung sendiri ini nanti. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Pak Yeta bacakan. Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Saudaraku, jadi ini tanda positif kalau seseorang itu ada kandungan Roh Kudusnya. Kalau seseorang itu di dalam hidupnya itu ada kadar kandungan Roh Kudusnya. Itu yang pertama, itu ada kasih. Jadi kalau orang itu di dalam badannya, tubuh, jiwa, rohnya itu ada kandungan Roh Kudusnya, dia pasti memiliki kasih, mudah tersentuh hatinya. Tapi mudah tersentuh juga jangan berbuat bodoh ya, saudara. Sekarang banyak penipu-penipu yang memanfaatkan kebaikan orang yang baik. Nah, sudah ditipu di jalan-jalan, sebetulnya nggak cacat tapi tangannya ditekuk kayak orang cacat kayak gitu, saudaraku. Kemudian mengharapkan belas kasih orang, saudaraku. Nah, itu ditipu namanya, saudaraku. Jadi kasih itu juga cerdas, saudaraku, bisa menggunakan segala sesuatunya dengan bijak. Jadi yang pertama itu kasih. Kemudian sukacita. Orang yang hidupnya mengandung Roh Kudus itu juga sukacita. Tidak tiap hari sedih terus, saudaraku. Ada loh tiap hari itu orang itu yang kalau sudah malam mulai tiba gitu sedih, saudara. Sedih, kemudian takut. Apalagi dengar berita tentang kitab Ayu yang nggak benar, makin nakut-nakuti. Saudaraku, wah ini sudah mau zaman 666, jangan-jangan itu melalui cairan itu. Saudaraku, sudah mulai takut. Jadi malah menebarkan satu roh ketakutan, saudaraku. Jadi orang yang di dalam hidupnya itu mengandung Roh Kudus, yang kedua ini ada sukacita. Kemudian ada damai sejahtera. Kalau orang nggak mengandung Roh Kudus, saudaraku, itu sedikit-sedikit pengen bertengkar aja, saudaraku. Sama tetangganya itu cari musuh, saudaraku. Jadi kalau orang itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada Roh Kudus, saudaraku, tidak mengandung Roh Kudus, dia tidak memiliki damai sejahtera.
di jalan mungkin senggolan seperti tadi ibu yang katakan itu, berantem terusan saudaraku, berkelahi saudaraku, itu orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Untung ibu tadi nggak berkelahi ya karena wanita ya saudaraku, tapi drivernya pasti laki-laki juga tadi, tapi nggak berkelahi kan tadi ya. Jadi kalau orang ada Roh Kudusnya itu ada damai sejahtera. Kemudian kalau seseorang itu di dalam hidupnya itu ada kandungan Roh Kudus, tanda selanjutnya itu sabar. Jadi tidak gampang-gampang marah juga ya saudaraku. Tahan kalau mau marah itu saudaraku, karena itu tanda dari kandungan Roh Kudus. Orang yang di dalam hidupnya itu ada kandungan Roh Kudus itu sabar. Kemudian dia juga memiliki kemurahan hati, tidak pelit saudaraku. Ini ciri orang yang ada kandungan Roh Kudus. Kemudian kebaikan, kemudian kesetiaan, ini sudah jelas saudaraku. Kemudian kelemah lembutan. Nah, orang dunia itu nggak punya kelemah lembutan tuh saudaraku. Dikit-dikit kesenggol dikit nantang kelahi dan lain sebagainya. Itu kelemah lembutan nggak punya. Itu tanda orang yang nggak punya Roh Kudus. Orang kalau tidak ada Roh Kudusnya itu pasti nggak bisa lemah lembut. Dikit-dikit marah, dikit-dikit pengen berkelahi, dikit-dikit nantang saudaraku. Itu orang yang nggak ada Roh Kudus. Kemudian penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Saudara, jadi ini langkah pertama. Kalau saudara ingin menerima berkat Natal kali ini, saudara harus mengandung Roh Kudus. Amin. Dan tanda saudara mengandung Roh Kudus itu, saudara memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini dihitung ada berapa, nanti saudara sudah punya berapa. Itu saudaraku, itu persentase kandungan Roh Kudus dalam diri saudara. Nah, saudara memang sudah baik, sudah punya kasih, sudah punya sukacita, sudah punya damai sejahtera, sudah punya kesabaran, tapi masih pelit, saudara. Itu masih belum juga, saudaraku. Ya belum full, tapi sudah adalah beberapa persen kandungan Roh Kudus di dalam tubuh saudara. Jadi ini dihitung ya, ini ada berapa, dibagi, dipersenkan, nanti saudara sudah punya berapa. Itu tahap demi tahap, saudara harus memiliki semuanya ini secara perfect, sempurna. Kalau nanti saudara ingin, saudara harpaso bisa melahirkan karya besar di akhir zaman. Di akhir zaman nanti jemaat yang harpaso itu tentunya memiliki apa-apa yang disyaratkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian saat ini apa yang harus kita kerjakan, yaitu tentunya berbuah-buah di dalam Roh Kudus hingga akhirnya nanti melahirkan jemaat yang sempurna dan harpaso. Nah, cara pertamanya itu tadi, saudara harus mengandung Roh Kudus. Saudara, kalau saudara ingin diangkat, ingin harpaso, itu saudara mengandung Roh Kudus. Ini harus menjadi 100%. Saudaraku, nanti saudara baru bisa harpaso. Belajar makanya mulai sekarang ini. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, dibacakan Pak Yeta. Ini Natal yang kegenapannya itu tidak cuma nostalgia, tetapi kegenapannya ada pada saudara, ada pada kita semua. Kita akan dilahirkan menjadi jemaat-jemaat yang sempurna, yang diangkat, yang harpaso, langsung dibawa kepada Allah dan ketaatannya. Ini Natal akhir zaman, berita besar akhir zaman yang nanti dicari-cari orang Majus. Wahyu pasal 12 ayat 5 ini yang dicari orang-orang Majus di akhir zaman. Kita baca Pak Yeta. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Amin. Saudaraku, jadi di akhir zaman ini gereja Tuhan itu kita semua.
dan tentunya dipimpin oleh para hamba Tuhan yang melayani di setiap wilayah, di setiap gereja, di setiap komunitas, saudaraku. Mereka akan melahirkan jemaat-jemaat yang sempurna. Dalam bahasa asli itu eteken uion arsen, ya saudaraku. Ini lebih tepatnya itu gereja akhir zaman, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu nanti harus mengejawantahkan, harus menghasilkan pewaris-pewaris, menghasilkan, saudaraku, pewaris-pewaris, pengikut-pengikut yang sempurna, yang merupakan pewaris surga, saudaraku. Jadi di akhir zaman ini Natal yang akan kita genapi, saudaraku. Jadi kita tidak sekedar mengenang kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu kepala kita. Nah, yang akan lahir di Wahyu pasal 12 ini badannya, itu kita semua, orang-orang yang nanti akan harus masuk itu. Eteken uion ini juga bahasa yang sama yang dipakai ketika Maria melahirkan Tuhan Yesus di Lukas pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Nah, ketika di Wahyu pasal 12 ini ayat yang kelima ini menjadi bahasa perlambang, ya. Kalau di dalam Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7 itu eteken uion itu makna betulan, seorang wanita melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ketika di Wahyu pasal 12 ini dipakai lagi eteken uion arsen, itu menjadi bahasa perlambang. Maka di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu di sana disebut semeion, ya saudaraku, artinya satu perlambang. Sudah perlambang nanti kalau yang melahirkan itu bukan lagi satu orang seperti Maria, tetapi itu gereja Tuhan di akhir zaman dari berbagai bangsa, suku, bahasa. Nanti akan melahirkan jemaat-jemaat yang sempurna, di mana jemaat-jemaat itu merupakan badannya Tuhan Yesus Kristus. Ini berkat Natal kali ini yang akan mampu mengubahkan saudara, baik saudara yang sudah usianya lanjut, yang digambarkan dengan kehidupan Elizabeth, sudah mandul, ataupun saudara yang masih muda belia, yang digambarkan dengan kehidupan Maria. Saudaraku, semua akan mendapat keajaiban dari Tuhan kalau dia mengandung Roh Kudus. Saudaraku, jadi yang pertama harus dikerjakan adalah saudara ini harus mengandung Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 tadi itu menjadi semua saudara miliki, ya. Mulai satu-satu tidak apa-apa, tapi nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi, miliki semua, gitu saudaraku. Miliki semua, usahakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Saudara, ini kelahiran 2000 tahun yang lalu, ini kepala gereja. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Ini dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, ini juga eteken ton union, ya. Sudah hampir sama eteken, tapi ini dalam bahasa sesungguhnya ini merupakan arti Maria melahirkan Tuhan Yesus. Tapi kalau di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan kedua, Wahyu yang ke-12 ayat yang ke-5 itu di dalam makna perlambang digambarkan, saudara, seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi menghasilkan atau membentuk jemaat sempurna ini juga sesuatu pekerjaan yang sepertinya mustahil. Saudaraku, seperti dulu Maria mengandung bayi Yesus juga mustahil. Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis itu juga mustahil. Saudaraku, demikian pula nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi, menghasilkan
jemaat yang sempurna itu juga sesuatu yang sepertinya mustahil apabila kita tidak dipenuhi Roh Kudus dengan tanda-tandanya tadi. Saudaraku, jadi sekali lagi kita tidak sekedar mengenang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kita akan menjadi pelaku-pelaku Natal besar di akhir zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ya. Kalau Yohanes Pembaptis ini sudah penuh Roh Kudus dari sejak di rahim ibunya. Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 17. Ya, saya mohon Pak Yeta. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia akan minum anggur atau Ia minum tidak keras, akan minum anggur atau minuman keras, terus dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. ia terus Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. terus Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. amin. Seperti sini sudah. Jadi Yohanes Pembaptis ini disebut ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi makanya dia jadi tukang baptis itu karena dia sudah penuh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Orang lain nggak ada ya, saudaraku. Kemudian saudaraku, di dalam kisah Natal saya juga akan memberitahu saudara, itu sebetulnya ada 3 cerita ya saudaraku, tetapi ada yang nggak ditulis saudaraku. Yang pertama itu kelahiran Yohanes Pembaptis, itu ditulis. Kemudian yang kedua itu kelahiran Tuhan Yesus, itu ditulis juga. Kemudian yang ditulis sedikit itu adalah kelahiran bayi-bayi lain yang sepantaran dengan Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Saudara, ini 3 hal ini nanti di akhir zaman akan menjadi digenapi lagi, saudaraku. Orang yang laksana Tuhan Yesus itu nanti orang-orang yang harpaso, yang sempurna, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan, sempurna. Kemudian orang yang laksana Yohanes Pembaptis itu nanti orang yang diungsikan, yang veugo ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari lamanya. Pengungsian masih di bumi. Saudara, saya beritahu pengungsian masih di bumi. Saudaraku, kemudian bayi-bayi lain yang sepantaran dengan Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis ini, saudaraku, itu nanti digenapi sebagai orang-orang yang tertinggal di masa antikris, orang-orang yang rohaninya tidak terukur, saudaraku. Nah, ini dulu ditulis Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Ini anak-anak yang dibantai ya saudaraku. Di akhir zaman itu orang yang tertinggal di masa antikris. Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Matius 2 ayat 16 sampai 18. Ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, itu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Terus Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. amin. Saudaraku, ini nanti di akhir zaman digenapi dengan adanya orang-orang yang tertinggal di masa antikris. Itu kalau dulu itu adalah orang-orang bayi-bayi yang lahir sepantaran dengan Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang dibantai oleh Herodes. Saudaraku, nah di akhir zaman yang diibaratkan dilahirkan oleh Maria, yang nanti kegenapannya Wahyu pasal 12 ayat 5. Kalau dulu yang dilahirkan Tuhan Yesus, di akhir zaman yang dilahirkan adalah orang-orang sempurna, orang-orang yang langsung diangkat. Kemudian yang Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis itu, saudaraku, itu nanti di akhir zaman itu digenapi kepada orang-orang yang diungsikan. Karena apa, saudaraku?
Kalau Tuhan Yesus itu lahir bukan karena pertemuan antara sperma dan ovum, saudaraku, tetapi dari roh Allah sendiri. Jadi dia sempurna. Tetapi Yohanes Pembaptis, meskipun dia penuh Roh Kudus, tetapi dia adalah anak darah dan daging, anak dari hasil hubungan antara Zakaria dan Elisabet. Saudara, artinya apa? Saudaraku, orang-orang yang nanti diungsikan menjadi orang-orang yang berseru di padang gurun itu, saudaraku, orang-orang kudus juga, tetapi dia masih memiliki tanda hawa nafsu kedagingan di dalam dirinya. Saudaraku, belum sempurna, ditandai dengan 7 perkara, dengan orang yang mengandung Roh Kudus tadi, saudaraku. Orang yang betul-betul sempurna seperti Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, Yohanes Pembaptis ini, saudaraku, merupakan anak darah daging akibat hubungan dari Zakaria dan Elisabet, anak yang masih memiliki tanda-tanda kedagingan. Akhirnya dia harus, kalau di akhir zaman nanti disempurnakan di satu tempat di padang belantara pengungsian yang lamanya 1260 hari itu. Saudaraku, menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun. Nanti ditulisnya di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara, jadi kemudian yang ketiga, kalau dulu bayi-bayi yang setara, yang seusia, sepantaran dengan Tuhan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis, itu mereka dibantai oleh Herodes. Di akhir zaman mereka adalah orang-orang yang tertinggal di masa antik. Kita baca Wahyu pasal 12 ayat 17. Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Ini disebut keturunan yang lain. Kita baca lagi Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Mereka disebut juga orang-orang yang tidak terukur. Ya. 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat yang pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah ibadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Saudaraku, jadi 3 kelahiran, yaitu kelahiran Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Maria, nanti di akhir zaman itu digenapi dengan lahirnya orang-orang sempurna, dengan dibentuknya orang-orang sempurna yang akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Kemudian di peristiwa Natal itu juga ada lahirnya Yohanes Pembaptis. Di akhir zaman digenapi dengan orang-orang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14, Theogo itu. Kemudian saudaraku, di zaman Tuhan Yesus pada saat Natal itu juga ada bayi-bayi lain yang tidak dicatat berapa banyaknya, tapi pasti ada karena banyak jumlahnya. Nah, itu di akhir zaman adalah orang-orang Kristen yang tertinggal, saudaraku, yang dia nanti diizinkan diinjak-injak atau diperangi oleh naga di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudara, jadi pesan saya saat ini, saudara harus mulai memiliki buah-buah roh seperti ditulis dalam Galatia pasal 5 tadi, saudaraku. Sebab kalau kita tidak berbuah, saudaraku, kita tidak mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, kita tidak memiliki sifat dan tanda-tanda sebagai orang yang diurapi Roh Kudus, saudaraku, nanti Tuhan katakan, yuk kita akan baca Matius pasal 3 ayat 8 sampai 11. Matius pasal 3 ayat 8 sampai 11. Matius 3 ayat 8 sampai 11.
Jadi hasilkanlah buah dengan sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Karena sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dengan api. Amin. Saudaraku, jadi kalau orang tidak berbuah-buah di dalam roh, saudaraku, itu tinggal menunggu kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, jangan sampai masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak berbuah-buah. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang saya bahasakan dalam tanda kutip tadi mandul, ya, mandul secara rohani itu tidak pernah berbuah-buah, hidupnya tidak berubah, tetap saja penuh dengan hawa nafsu, hidupnya tidak memiliki kasih, hidupnya tidak memiliki sukacita, duka cita, terus sedih terus, saudaraku, siang malam sedih, damai sejahtera juga tidak ada, kesabaran juga tidak ada, kelemah lembutan tidak ada, kemurahan, kebaikan tidak ada. Saudara catat ya, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, ini dasar pertama supaya nanti saudara masuk dalam jajaran orang-orang yang harpaso, atau minimal saudara itu diungsikan. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan Yesus itu begitu ajaib dan luar biasa. Melalui berkat Natal kali ini, Tuhan akan ubahkan hidup saudara yang sudah berumur lanjut 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Jangan khawatir, Tuhan bisa memberkati saudara yang dianggap mandul menjadi melahirkan karya besar, diberkati luar biasa. Saudara yang belum pernah menghasilkan sesuatu juga akan diberkati, bisa melahirkan perkara besar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Kita akan memuji Tuhan.